Universitas Mega Rizky Makassar. Di sini saya bertugas untuk pagi dulu. Baik Ibu, sebelumnya saya data dulu ya. Iya. Ibu namanya siapa? Astanti Supriyadi, Umurnya berapa Ibu? 29. Alamatnya di mana? Alamat saya di Jalan Macanda. Ini kehamilan yang keberapa Ibu? Ya, Kehamilan yang keberapa? Kapan terakhir haid Ibu? terakhir haid itu bulan 2. Tapi Dua. iya, tapi tanggalnya saya kurang-kurang ini Ki. Kayaknya tanggal 10-an. Nah, iya, Bu. Ada keluhan tak sekarang Ibu? Iya, ini keluhan ini lemas Kak. Ya, gampang capek, letih Kak juga. Terus kalau malam gelisah kan nggak bisa tidur. Ada keluhan lainnya Ibu yang dirasakan? Biasa kalau siang nih jarang juga tidur, padahal kalau malam itu susah tidur, kemudian nggak mau juga tidur, jadi itu itu apa kasih pusing nih dok. Oh. Terus gelisah di kalau malam? Iya, Iya. iya ada jibidannya dek. Ada Bu di dalam. Tunggu sebentar ya Ibu, saya masuk. Kalau lewat pondok giginya yang harusnya itu kan dua jari di atas pusat Bapak dan ya ada karena pasienta bernama Astanti sudah kunjungan kedua. Keluhannya sering pusing tidak? iya soalnya maksudnya Iya. ini kehamilan kedua ibu ya. Kehamilan kedua ini bidan. Berapa lama nih ibu merasa keluhan begitu? Berapa lama itu Pak? Ada di sekitar 2 minggu ini ya. Iya. Kurang tidur di bidan. Tapi keluhan mual muntah tak yang kunjungan pertama bagaimana? Nggak ada di masa baru lagi muncul keluhanku. Keluhan baru ya Iya. ceritanya ya. Pusing, Lemah, pusing. lesu. Ya baru-baru ini pusing bidan. Oh iya. Kurang tidur mungkin. Bagaimana makan tak di rumah? Enak di kosan. Enak dimakan Iya. ya. Cuma minggu-minggu ini mual Kak. Alhamdulillah ya. Kita 36,6 derajat Celcius, kemudian tensinya ibu 90 per 60, kemudian nadinya 76 kali per menit. Normal gitu bidan. Iya, bagus di Cuma ini agak rendah tensinya. Tapi selanjutnya jadi bidan. ya insya Allah normal lagi. Nanti selanjutnya saya periksa dulu HB-nya ibu ya, HB-nya dengan golongan darahnya. Selanjutnya tolong adik mahasiswa antar ke bagian lab. Selamat siang ibu. Iya, Ibu jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan hemoglobin. Baik Pak, jadi pemeriksaan hemoglobin Ibu Pak, prosedurnya itu nanti ujung jarinya istrinya Bapak ini saya suntik Pak ya, karena mau ambil sampel darahnya Pak. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Dinda. Sakit. Ada ibu bidan ini hasil dari ibu Astanti. Oh iya. Ini ya hasil labnya HB-nya ibu 9. Jadi ibu sekarang ini terkena anemia karena HB normal itu pada ibu hamil 12 sampai 14 gram. Sedangkan ibu hanya Anemia bidan. Enggak bahaya, Ji. Jadi anemia itu penurunan hemoglobin atau penurunan sel darah merah. Yang mana sel darah merah ini sangat penting untuk ibu hamil. Karena sel darah merah yang membawa makanan, membawa minumannya adik, membawa minuman untuk adik, kemudian asupan oksigen ke seluruh tubuhnya ibu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu 2 kali lipat dibutuhkan sel darah merahnya. Makanya kalau untuk anemia itu sangat berbahaya untuk ibunya. Misalnya pada saat persalinan ibu bisa terjadi perdarahan, kemudian adiknya lahir berat badannya rendah, kemudian ada komplikasi yang lain selain itu. Aduh, jadi bagaimana nih tuh bidan? Ini anu Kak, kurasa ini takut Kak. Enggak baik ini bener bahaya ini. Oke ibu, nggak usah khawatir ibu ya, nggak usah cemas karena
Kalau anemia itu masih bisa diatasi dengan obat penambah darah. Jadi nanti saya akan resepkan obat penambah darah untuk ibu yang diminum selama 1 bulan, untuk 1 bulan ini ya. Kemudian ibu juga akan saya kirim juga ke ahli gizi ibu ya. Nanti ahli gizinya akan menentukan apa yang ibu makan untuk menambah HB-nya lagi. Ibu, enggak apa-apa ibu ya. Dewi, Octavia, ada mahasiswa sini dulu dek. Iya Bu Ida. Adek, ini ibu dengan bapaknya mau diantar di ahli gizi di. Antarkan nanti dijelaskan masalah makanan yang diberikan. Oke, ini dari ya. Assalamualaikum Bu. Adek Bu, ini ada pasiennya Ibu Bidan dari depan mau konsul. Oh, boleh. Mana pesannya? Ada Ibu, silakan masuk. Enggak, sini kenaikan. Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya di bagian ahli gizi. Nama saya Nur Aspiani Ibu. Ya, Ibu boleh panggil saya Ibu Upin ya. Kita sendiri namanya siapa? Namaku Ibu Astanti. Ibu Astanti Bu ya. Iya. Oke, jadi saya lihat ini hasil lepta H-beta itu cuma 9,0 Ibu ya. Iya. Berarti kita itu alami anemia Ibu ya. Nah, Ibu Iya, mungkin Ibu. sering begadang gitu ya. Tidak juga Bu, Kurang tidur pantas Ibu ya. Terus juga ini tekanan darah tak cuma 90. Iya, rendah sekali ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu Ibu ada ini tidak alergi makanan atau minuman? Tidak ada sih Bu. Tidak ada ya. Iya. Kalau obat-obatan? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya, bagus Ibu ya. Jadi Mungkin makanan apa yang baru saya konsumsi ini Bu? gini Bu ya, kalau saran dari kami ya, kalau dari gizi itu kalau boleh Ibu itu konsumsi sari kurma, sari kacang hijau, sama daging merah. Itu Ibu kalau boleh Ibu ya, yang saran dari saya harus dikonsumsi itu gitu. Karena kenapa? Dalam di sari kurma itu sari kacang hijaunya itu ada zat gizi yang tinggi gitu, itu yang bisa meningkatkan H-beta gitu ya, karena ini H-beta sangat rendah, cuma 9,0. Ya kalau boleh saran saya juga, kalau misalkan ya kita mau sarapan pagi gitu, konsumsi sari kacang hijau, konsumsi kurma sama air putih yang hangat gitu. Nanti kalau misalkan kita mau makan siang, bisa makan sayur, bisa makan nasi, daging merah gitu kan. Tadi Bu, kenapa sari kacang hijau bisa meningkatkan HB? Bagaimana caranya masak di rumah? Ibu, kenapa saya sarankan kita konsumsi sari kacang hijau? Karena di dalam kandungannya sari kacang hijau itu punya zat gizi yang tinggi Ibu. Ya, dia bisa mengangkut oksigen sama nutrisi dalam tubuh. Jadi kalau misalkan kita masak itu kacang hijau 100 gram, itu sudah mengandung zat besi 7 mg Ibu. Jadi kita bisa campur juga dengan susu gitu Ibu ya. Kalau bisa itu dia 2 gelas per hari Ibu. Ibu sudah mengerti yang saya kasihkan saran, bagaimana Ibu? Ada pertanyaan gitu? Iya, mengerti Mbak Ibu. Jelas nih. Iya. Terima kasih Bu Di. Iya, jelas sekali. Iya, makasih Bu Di. Silakan kembali dan Ibu Di. Iya, Sama ahli gizinya dijelaskan, sudah jelas nih ibu apa yang harus dimakan di. Bapak jadi bapak juga membantu ibunya ya dengan konsumsi yang dimakan dengan ibu seperti sari kacang hijau tadi ya. Nah ini saya kasih penambah darah untuk 1 bulan. Ibu minum 1 kali sehari sebelum tidur. Harus rutin di. Tidak boleh putus selama 1 bulan. Ini 3 papan 30 tablet. Ya. Masih ingat kakak juga bapak? Ingatkan tahu bapak. Ini saya. Makasih Assalamualaikum. Jadi bidan siaga, siap antar dan jaga untuk mewujudkan Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami kelompok 1 ANC. Di sini saya sebagai bidan, nama saya Sri Andriana Lestari. Saya Hasyani sebagai mahasiswa. Saya Dewi Octavia sebagai mahasiswa. Saya Satri Vanila sebagai suami. Saya Astanti Supriyadi sebagai ibu hamilnya. Saya Tetri Hinisari sebagai petugas lab. Dan saya Nur Aspiani sebagai ahli gizi. Terima kasih telah menonton kami. Terima kasih, dadah.
30 per 80, kemudian nanti